Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman tak berpijak. Sekarang tim tak berpijak lagi ingin datang ke kota Cibinong Ya, Cibinong. ke rumah Habib Muhammad Syami Alatas. Ya, jadi kita mau ke sana dan kita ditemenin oleh channel YouTube Misteri Tempat Angker. Nah, di follow juga, di subscribe juga tuh channel YouTube-nya di Misteri Tempat Angker. Itu keren banget sih channelnya. Jadi ketemu Habib ini kita direkomendasi sama Misteri Tempat Angker. Dan kita mau bahas tentang kerajaan-kerajaan. Ya, see you. Kenapa? Mau ngapain? Hah? Bisa ngomong nggak? Bisa. Ayo pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja. Bahasa manusia. Mau ngapain? Siapa? Mau ngapain? Tanya. Mau ngapain? Ngapain? Bisa Ada jawab apa? kan? Nah, lo ngomong sama kamera tuh interaksi. Teman-teman, sobat, apa? Tak berpijak. Sobat Mister. Kawan-kawan. Ya, jadi ini proses sebelum kita podcast nih, tapi ternyata Kevin malah kenok lagi. Dia lagi Nah, kalau mau lihat videonya si Kevin kenok nih, asal muasalnya ada di Misteri Tempat Angker. Iya. Pokoknya harus nonton tuh videonya tuh. tungguin videonya Iya, dari tungguin. channelnya Misteri Tempat Angker. Keluar. Halo teman-teman tak berpijak. Jadi kali ini kita udah datang ke rumahnya Habib Muhammad Alatas dari channel Legenda Misteri Nusantara. Nah, di ceritanya podcast kali ini nih, kita mau ngebahas tentang Pajajaran ya, Bib. Jadi mungkin dari beberapa versi tentang Pajajaran nih, Ya, banyak lah versi-versinya. Iya, banyak versi. Jadi nggak tahu nih mana yang benar, mana yang salah. Jadi mungkin dari ceritanya podcast kali ini mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga bisa nambah wawasan lagi, Bib. Gitu. Siap. Grogi Ini banget. pada grogi. Grogi. Belum biasa. Iya, Nah, jadi sebenarnya nih, Bib, kalau yang saya dapat tentang Pajajaran ini ada versi yang paling kuat nih tentang terbentuknya Pajajaran itu 2 kali pertarungan lawan macan, Bib. Jadi kalau versi yang saya dapat itu pertama Prabu Siliwangi 7 hari 7 malam ngelawan macan putih, dan setelah itu dia mengadakan sayembara, semacam sayembara gitulah. Nah, terus banyak yang mencoba dan akhirnya nggak kuat. Lalu Prabu Siliwangi ini ketemu dengan orang yang dikenal dengan nama Haji Usman dan Haji Ali. Akhirnya dia bertarung bertiga selama 3 hari 3 malam, dan itu setelah dia menang baru dikasih izin sama Allah untuk mendirikan Pajajaran. Nah, kalau tentang kebenarannya tuh gimana sih, Bib? Tentang Pajajaran ya, cara bentuknya Pajajaran. Jadi Pajajaran itu sebenarnya nama yang disematkan saat kerajaan di Bogor lah, ibarat kata Bogor, Sukabumi, Cianjur, itu namanya Pajajaran saat itu. Nah, kalau cerita tentang Prabu Siliwangi ini bertarung dengan macan lodaya, Mbah Yang Lodaya, ini namanya Mbah Yang Lodaya, yang putih ini. Jadi saat
sebenarnya saat Prabu Siliwangi itu lagi kholwat lah, ibarat kata lagi zikir, lagi berdiam diri di suatu tempat. Habib nemuinnya sih di Subang, ada satu Subang di Panaruban, itu di Curug Cimuja. Saat dia lagi kholwat didatangkanlah tuh, datang nih penguasa di situ, yaitu Eyang Macan Lodaya itu, yang putih polos dan gedenya itu, macan itu sebesar gunung. Jadi macan itu sebesar gunung. Nah, macan sebesar gunung. Pertama adu pembicaraan di situ antara Sri Baduka Maharaja sama Eyang Macan Lodaya ini. Saat itu bertarunglah antara dua orang ini, dua dari Prabu Siliwangi ini, sebelum jadi Prabu Siliwangi ya. Sri Baduka Maharaja ini sama Eyang Macan Lodaya ini bertarung dengan kesepakatan siapa yang bisa mengalahkan satu sama lain jadi pengikutnya. Gitu. Akhirnya 7 hari 7 malam dia bertarung. Akhirnya sebenarnya itu langsung kalah si Eyang Macan Lodaya itu, menundukkan kepalanya di kaki Sri Baduka Maharaja dan menjadi panglimanya. Gitu. Jadi kalau cerita berdirinya Pajajaran karena pertarungan itu sih, itu mitos ya. Mitos itu cerita rakyat lah ibarat kata. Jadi ya sebenarnya sejarahnya seperti itu. Dan kalau emang mau lihat sendiri, ada di daerah Panaruban di Curug Cimuja itu benar-benar ada tapak macan, dan tapak macan itu besar. Kalau kita pikir pakai logika, di batu sekeras itu tapak macan itu ada gitu loh. Siapa yang mengukir tapak macan di situ? Iya benar. Dan tapak macan itu benar-benar tapak macan. Orang kalau ngukir itu kan nggak bisa sempurna seperti itu kan. Iya. Dan ini benar tapak macan, ada 4. Begitu. Berarti apa di sini? Saat pertarungan 7 hari 7 malam itu, jadilah pengikutnya Lodaya ini, macan ini, dan nungguin Sri Baduka Maharaja itu selesai kholwat, selesai berdiam diri lah. Di batu itu. Jadi Prabu Siliwangi itu kholwatnya itu di belakang air terjun. Jadi kalau ke Cimuja di daerah Subang, antara Subang dan Ciater lah, itu di belakang air terjun itu tuh ada gundukan, ada kayak tempat duduk di situ. Itu sebenarnya ceritanya. Nah, barulah dari situ Prabu Siliwangi menggabungkan antara Pasundan, Galuh Pakuan dan Pajajaran. Barulah disematkan nama Prabu Siliwangi. Gitu. Berarti Galuh Pakuan itu adalah satu kerajaan. Satu kerajaan juga. Kan ada juga yang bilang Galuh ya Galuh, Pakuan ya Pakuan. Galuh Pakuan itu satu. Galuh Pakuan itu satu. Asal muasalnya yang sebenarnya terbentuknya kerajaan Pajajaran ini sebenarnya gimana sih, Bib? Itu kan tadi diceritain. Jadi memang sudah ada Pajajaran itu. Sudah ada. Digabungkanlah semuanya, disematkanlah nama Prabu Siliwangi. Dan Prabu Siliwangi itu nggak cuman satu. Jadi sebenarnya ada 10, dan yang bisa menggabungkan benar-benar yang disebut Prabu Siliwangi adalah Raden Pamanarasa itu. Gitu. Yang aslinya orang Sumedang. Dari kerajaan Sumedang. Galuh Pakuan, Sumedang tuh. Tapi saya pernah dengar nih, Bib, cerita kalau Prabu Siliwangi ini adalah anak dari kerajaan Galuh. Ini Galuh Pakuan. Oh, itu tuh Galuh Pakuan itu. Sumedang itu masuk ke Galuh Pakuan. Gitu. Galuh Pakuan menundukkan Pasundan, yaitu Cirebon dan sekitarnya. Jadilah Sri Baduka Maharaja. Menggabungkan semua Jawa Barat, jadilah Prabu Siliwangi. Gitu. Nah, tentang sumber informasi nih, Bib. Kalau yang dari saya versi-versi yang pernah saya dengar gitu ya, itu kan bisa dibilang sumbernya kurang kuat karena masih katanya gitu. Kalau cerita yang barusan Habib jelasin itu informasinya gimana? Nah, informasi ini percaya nggak percaya ya, karena saat Habib, jadi dulu itu Habib itu ngobatin di daerah Subang.
ngobatin satu orang lah, satu keluarga. Dibawalah ke Panaruban itu. Di Panaruban itu ada satu rumah di tengah hutan, dan di situ juga kuncirnya namanya Abah Idrus. Saat Habib ke sana, tiba-tiba saat itu Habib nggak ngomong saya ini Habib, enggak. Jadi yang ngobatin yang Habib obatin itu bilang Bang Muh lah. Dia nggak tahu Habib atau apa gitu. Yeah. Nah saat sampai sana itu Abah Idrus ngelihat Habib dan bilang ini orang nggak boleh pulang. Kenapa ini di tengah hutan nggak boleh pulang kan? Kita bingung. Nggak boleh pulang. Nah kita suruh mandi, suruh tawasul apa semua. Nah saat itulah malam itu, nah kita ditinggalkan tuh kan. Kita nginep di situ, akhirnya nginep. Disitulah Habib dapat satu cerita dari Abah Idrus dan diteruskan lewat mimpi. Dan lewat mimpi pun itu Habib melihat Prabu Siliwangi. Jadi sebenarnya sosok Prabu Siliwangi itu yang benar itu sketsanya ada di Cirebon, yang dia gemuk. Oh iya. Yang sebelahnya ada macan putihnya itu. Nah itu yang sebenarnya. Kalau yang kurus yang dia di batu pegang kujang itu bukan. Macan ada dua gitu. Itu bukan. Dan sebenarnya 7 lodaya itu yang dikuasai dari 1 lodaya, yaitu yang macan putih itu, Maung Bodas. Kan ada juga versi yang bilang macan-macan ini adalah jin ifrit, Bib. Bukan. Oh bukan. Jadi panglima dari Maung Bodas itu ada 6. Ada yang merah, ada yang emas, ada yang loreng hitam, ada yang putih loreng hitam, ada yang hitam, ada yang merah gitu. Nah, ini seru banget sih. Maksudnya sejarah tentang Pajajaran itu sebenarnya kita juga nyari tahu banget gitu, Bib. Sampai sering buat sharing-sharing sama orang. Nah, tentang Prabu Siliwangi nih, Bib. Tentang Prabu Siliwangi ini kan Raden Pamanarasa ini adalah tadi kata Habib yang ke-10 kan. Nah, tapi ada lagi nih Bib, versi yang bilang kalau Raden Pamanarasa ini adalah Prabu Siliwangi yang pertama, dan itu banyak lagi versi tentang Prabu Siliwangi ini sampai 12, ada yang bilang sampai 16, dan yang Prabu Siliwangi yang ke-6 ini adalah Raden Surya Kencana. Kayak gitu. Nah, kan yang dikenal 2 ini nih, Raden Pamanarasa dan Raden Surya Kencana. Nah, sebenarnya Raden Surya Kencana ini tuh siapa sih? Nah, kalau Raden Surya Kencana itu banyak versi. Banyak versi, ada yang bilang Bah Dalem lah, ada yang bilang inilah. Nah, saat Habib ziarah, kita tawasul, kita carilah sejarah itu, ternyata Raden Surya Kencana itu yang paling dekat sebenarnya sejarah. Sebenarnya beliau ini adalah Raden Surawisesa. Nah, Raden Surawisesa anak paling terakhirnya Prabu Siliwangi. Gitu. Nah, kalau dibilang Prabu Siliwangi Pamanarasa itu pertama, dia bilang kan, kenapa saat beliau moksa atau beliau ini meninggalkan dunia ini kan, kenapa tidak ada keturunan Prabu Siliwangi lain? Karena sejarahnya saat sebenarnya satu yang bisa menurunkan Siliwangi itu adalah satu anaknya, yaitu Raden Rahmat Suci, yaitu Kian Santang. Tapi Kian Santang nggak mau. Makanya disebut nama Kian Santang pun ada satu sebutan, yaitu pencipta rasa. Jadi yang bisa setara sama Prabu Siliwangi itu ya Raden Kian Santang. Dan Raden Kian Santang itu kenapa disebut Raden Kian Santang? Raden Kian Santang itu adalah sebutan. Yang nama aslinya Raden Rahmat Suci sama Pencipta Rasa. Jadi bapaknya Pamanah Rasa, anaknya Pencipta Rasa. Begitu. Dan anak-anak yang lain punya kerajaan masing-masing, kayak Surawisesa dia ke Magelang. Ke Magelang, ke Astagfirullahaladzim, daerah Majalengka. Terus Kian Santang itu di Garut, Laras Santang dia di Cirebon, Surawisesa itu di Bogor. Nah, kalau misalkan dia bilang Siliwangi, berarti Surawisesa itu bukan
tidak mendapat kesematan itu apa tadi? Surya Kencana. Karena Surya Kencana itu pun sebutan begitu. Dan dia bikin kerajaan sendiri Surawisesa itu, yaitu Muara Beres. Nama kerajaannya Muara Beres. Nah, yang ada konon juga katanya diseranglah sama kerajaan Banten itu saat Muara Beres. Dan itu ada di situsnya ada di Bojonggede di hutan Malang kalau nggak salah namanya. Ini Habib ngerokok nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Kalau nggak ngerokok ada kesurupan. Iya, tadi sebelum ini mulai, Kevin begitu lagi. Begitu lagi. Kalau misalnya ngebahas tentang Prabu Siliwangi nih, Bib. Dari Siliwanginya ini ada artinya nggak sih, Bib? Penggabungan. Siliwangi artinya penggabungan. Penggabungan dari seluruh kerajaan Jawa Barat. Gitu. Soalnya ada yang pernah bilang kalau Sili itu artinya berganti kalau nggak salah. Terus kalau wangi ya harum Harum, gitu. berganti harum kan, maksudnya berganti pemimpin sebenarnya. Jadi yang disematkan sebenarnya yang dipuja-puja orang Barat itu adalah orang Jawa Barat khususnya ya Raden Pamanarasa ini. Dan banyak sebenarnya sejarah kayak dia masih Buddha Hindu lah atau apalah, sebenarnya ya sudah Islam semua. Proses dia waktu masuk ke Islam tuh gimana sih? Siapanya? Raden Pamanarasa. Raden Pamanarasa ini. Jadi Raden Pamanarasa ini diislamkan sama Syekh Kuro. Syekh Kuro yaitu Sayyid Hasanuddin Jamaluddin Al-Husaini. Itu ada di Karawang, Pulau Bata. Ceritanya Syekh Kuro ini datang ke Cirebon, menyebarkan Islam di Cirebon, terdengarlah oleh kerajaan Galuh Pakuan. Galuh Pakuan diutuslah Raden Pamanarasa ini untuk ngusir Syekh Kuro ini. Akhirnya Syekh Kuro ini diusir. Syekh Kuro ini berlayar lagi sama Laksamana Chengho, bertepilah di Pulau Bata di Karawang. Nah, di Karawang beliau buat satu pesantren yang namanya Qurratul Ain. Kedengaran lagi lah sama Prabu Siliwangi ini. Saat itu belum Prabu Siliwangi tapi Sri Baduka Maharaja, karena sudah dudukin Cirebon, yaitu Pasundan. Nah, saat mau ke Syekh Kuro, mau ngusir Syekh Kuro, saat di depan gerbang terdengarlah suara lantunan Al-Quran. Penasaran ini kok saat beliau ini dengar lantunan Al-Quran ini kok indah gitu loh. Jadi terketuklah hatinya, ditanyalah siapa ini orang yang lagi ngebaca Al-Quran. Ditanya ternyata Nyimas Subanglarang ingin dipersunting. Kata Syekh Kuro izin ke bapaknya yaitu di Cirebon. Datanglah lagi ke Cirebon. Di Cirebon dibalikin lagi ke Syekh Kuro. Karena sudah dipasahkan Nyimas Subanglarang itu di Syekh Kuro. Akhirnya saat di Syekh Kuro mau dipersunting dikasih syarat. Yang pertama adalah masuk Islam. Yang kedua adalah sunat. Yang ketiga adalah harus hafal Quran 40 hari. Selama 40 hari. Yang keempat adalah pergi haji. Yang kelima suruh nyari pusaka yang namanya jejer 100. Jejer 100. Itu jadi berbentuk apa tuh, Bib? Tasbih. Tasbih. Maksudnya jejer 100 itu tasbih kan 99. Sama yang panjangnya itu jadi 100. Jadi 100 ya. Begitu. Jadi udah Islam. Jadi orang yang bilang Prabu Siliwangi itu sudah masih Hindu, itu bohong. Kenapa dibilang masih Hindu? Karena sebenarnya gini loh. Kenapa kerajaan Siliwangi itu besar? Karena Prabu Siliwangi ini, Raden Pamanarasa ini tidak pernah menyalahkan agama lain. Bahkan panglima-panglima beliau, penasehat-penasehat beliau itu dari berbagai macam agama. Berarti setoleransi itu ya. Bhinneka Tunggal Ika. Itu sejarahnya sebenarnya. Kevin geter-geter dia, geter-geter lagi. Pucet banget mukanya. Iya, Bang. Kenapa sih lu kenapa, Pin? Gue biasa aja kok. Cuma agak gempleng aja pikiran. Jadi sebenarnya udah Islam Prabu Siliwangi itu.
Dan banyak sebenarnya kisahnya. Ada yang bilang Prabu Siliwangi ini nggak masuk Islam, terus anaknya itu Raden Kian Santang bertarung sama Prabu Siliwangi, itu bohong semua, itu cerita rakyat. Itu baru mau saya tanyain gitu. Baru mau saya tanyain. Itu bohong, itu cerita rakyat. Karena Raden Kian Santang ini benar-benar patuh sama ayahnya, benar-benar paling patuh. Makanya yang bisa mensetarakan keilmuannya itu Prabu Siliwangi ya Raden Kian Santang, Raden Rahmat Suci itu. Berarti kan kalau Raden Kian Santang ini ilmu yang terkenal berubah jadi 7 tuh, Bib. Berarti Prabu Siliwangi pun juga bisa berubah jadi 7. Bisa jadi 7. Prabu Siliwangi ini kenapa dia bilang keemasannya dia itu karena seorang raja yang berani turun ke rakyat. Berarti bisa dibilang dia nggak betah di singgasana. Bukan nggak betah di singgasana, dia ingin melihat bagaimana rakyatnya, benar-benar makmur kah, atau hanya omongan-omongan dari panglima-panglimanya gitu. Jadi dia ingin turun langsung, biar ngelihat tatanan kerajaannya itu, gitu loh. Tatanan kayak sudah empire ya, tatanan. Sudah empire. Udah ganti sekarang, Bib. Oh, udah ganti sekarang. Lord Rangga Foundation. Jadi YouTuber deh ya. Masya Allah. Nah, berarti bisa dibilang cara kepemimpinannya Prabu Siliwangi ini pun bagus, mirip sama di zamannya Khulafaur Rasyidin, yang selalu turun ke rakyatnya, lihat bagaimana rakyatnya. Oh, berarti panen ini begini nih, oh ada pencuri nih, ada lintah darat, nah itu dihabisin semua. Jadi beliau itu turun langsung dengan melepas mahkotanya, jadi benar-benar seperti rakyat biasa, gitu. Tapi dari kan tadi dia ngelepas mahkota dan mungkin juga dia nggak pakai atribut kerajaannya gitu, Bib. Melepas atribut kerajaannya untuk melihat ke bawah. Jadi pemimpin yang bagus itu adalah bagaimana pemimpin itu melihat ke bawah. Begitu. Nah, dan kalau orang dulu ini kan punya banyak nama, Bib. Satu orang punya banyak nama. Kalau dari Prabu Siliwanginya itu sendiri, dengan dia berganti-ganti penampilan, ada nggak sih nama lain? Oh, nggak ada. Dia nggak nyebutin nama. Jadi dia hanya berjalan ke rakyatnya, melihat bagaimana susunan-susunannya, pemerintahannya dia, terus bagaimana keadaan rakyatnya, apakah ada yang benar atau ada yang salah, dari situ dia seluruskan. Dan dia nggak pernah menyebutkan nama di situ. Karena sebutan Prabu Siliwangi itu hanya Silibaduka Maharaja dan Siliwangi, dan nama aslinya Raden Pamanah Rasa. Itu aja sudah. Jadi Prabu Siliwangi ini ketika terjun ke rakyatnya, dia melepas baju, maksudnya perlengkapan atributnya lah ya. Ya itu kayak nyamar untuk rakyat. Ini jadi rakyat, rakyat. Biar rakyat yang lain itu tidak mengenalnya sebagai Prabu Siliwangi. Tidak mengenal sebagai Prabu Siliwangi. Nah, Bib, maaf nih agak loncat-loncat gitu ya. Tadi kan Habib sempat nyebut tentang Cirebon kalau kita bilang dikepalai lah, atau dikuasai sama Lara Santang. Nah, tapi ada juga nih, Bib, versi yang bilang kalau Cirebon ini dikuasai oleh Walang Sungsang. Nah, itu gimana tuh, Bib? Nah, Lara Santang Walang Sungsang ini kan kakak pertama dari Lara Santang. Kenapa Lara Santang ini di Cirebon? Karena Lara Santang ini dipersunting sama satu ulama besar, seorang ulama besar dari Jazirah Arab. Dipersuntinglah Lara Santang yang bertinggal di Cirebon. Punya anak, yaitu Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jadi berkuasalah di situ. Nah, kakaknya, Cirebon ini kan terbagi dua. Ada Kuningan, ada ini ya kan. Nah, pusat kota Cirebon itu ya Syarif Hidayatullah itu dari Lara Santang. Nah, Walang Sungsang itu beda lagi. Sampai ke Majalengka kalau Walang Sungsang. Ada yang bilang Walang Sungsang itu ada yang menyebut Raden Sake, ada yang nyebut Mbah Jangkung, ada yang nyebut Sunan Parung. Tuh Walang Sungsang. Kalau bahas pajajaran tuh bisa melebar kemana-mana. Oh iya.
Karena Pajajaran. Jadi anaknya beliau ini, anaknya Prabu Siliwangi ini mempunyai tipikal yang berbeda-beda gitu loh. Ada yang menyebarkan agama Islam ini menclok gitu loh. Ada yang sampai di Garut lah, Kian Santang, ada di mana, di Majalengka lah, Surawisesa, Walang Sungsang, Surawisesa ada di Bogor dan sekitarnya begitu. Pin, lu tumben diem aja, kenapa sih? Biasanya gacor. Oh. Kan gue jadi kehabisan bahan. Jadi intinya sebenarnya yang harus diluruskan dalam sejarah Prabu Siliwangi itu adalah yang paling utama adalah Prabu Siliwangi itu sudah beragama Islam. Oh iya. Itu aja sudah sebenarnya. Karena di cerita kebanyakan orang, terkhususnya di Jawa Barat, Prabu Siliwangi itu masih Hindu. Nah Gitu. sempat juga tuh waktu itu dengan waktu Ustadz Adi Hidayat ceramah juga, dia juga bilang kalau ternyata Prabu Siliwangi itu sudah Islam. Sudah Islam, yang Islaman saya kuro. Kan banyak orang yang nggak terima. Dan sekarang banyak orang yang bilang, oh saya keturunan Prabu Siliwangi. Iya, banyak oh banget. saya ini, saya itulah, Iya. titisan lah, apalah. Saat ditanya siapa nama Prabu Siliwangi, dia nggak bisa jawab. Iya, benar. Katanya keturunannya, itu aja. Saat ditanya dari mana, kan keturunan banyak. Ada yang dari Walang Sungsang, ada yang dari Kian Santang, ada yang dari Lara Santang, Syarif Hidayatullah, ada yang dari mana. Itu nggak bisa jawab. Pokoknya intinya saya titisannya lah pokoknya. Itu makanya bukan mematikan mereka, enggak. Mereka punya cara masing-masing lah untuk nyari materi kan. Cuman jangan menyesatkan orang gitu. Iya. Sampai banyak juga yang bikin padepokan tentang Siliwangi gitu. Mengidolakan is okay, nggak masalah. Ente belajar tentang masalah Prabu Siliwangi kayak kita lah podcast sekarang kan. Kita mengulas sejarah Prabu Siliwangi, itulah dipakai gitu loh. Jangan katanya gitu loh. Kalau katanya ya susah. Apakah orang itu pernah bertawasul, apakah orang itu pernah kholwat, apakah orang itu pernah benar-benar manggil beliau, atau bagaimana orang-orang yang terpercaya benar-benar tahu sejarah Prabu Siliwangi, ini kan enggak. Hanya dia mengatasnamakan saya ini titisan Prabu Siliwangi, orang itu banyak datang untuk ngundang pasien deh. Iya. Aing mau. Ya. Kenapa jadi mau ya kan? Gara-gara makan biskuit. Belum di endorse Bik. Ya, siapa tahu kan. Aminin aja dulu. Gitu. Anaknya, kalau anak dari Prabu Siliwangi ini ada berapa sih? Soalnya kan kebanyakan yang sering 3 nih. Walang Sungsang, Lara Santang, yang dikenal Kian 3. Santang, terus Surawisesa itu paling bontot. Ada lagi sebenarnya nama-namanya lain, cuma tapi belum bisa ngomong di sini. Oh gitu. Ada juga yang ada yang perempuan juga sebenarnya selain Lara Santang. Ada yang dia berguru sama satu tabib, dia jadi pengobatan. Ada yang ke daerah Sukabumi ujung itu pun ada gitu loh. Jadi banyak anaknya itu sebenarnya, sekitar ada 8 atau 10 kalau nggak salah. Tapi yang terkenal itu kan Walang Sungsang, 3 itu. Lara Santang, Kian Santang, dan Surawisesa sebenarnya terkenal. Harus tahu itu Surawisesa karena yang buat prasasti batu tulis itu Surawisesa. Karena kesedihannya beliau untuk menghormati bapaknya yang moksa atau mati. Gitu. Dibuatlah prasasti batu tulis di Bogor. Seperti itu. Nah, aduh. Masih agak-agak grogi. Jangan grogi ya tuh. Santai aja. Padahal tadi sebenarnya banyak di pertanyaan. Tapi gimana ya? Soalnya ketika bahas sejarah tuh kan agak-agak sensitif gitu ya. Ya siap-siap aja nanti di DM. Iya. Banyak yang nggak terima karena memang seperti itu. Orang itu kalau meluruskan satu cerita atau satu ini, ya begitu tantangannya. Karena begini, setiap manusia itu punya versi masing-masing, ya kan? Ya mereka pun harus menerima versinya masing-masing gitu loh.
Kalau ente nggak terima ini ya sebenarnya hanya cukup diam saja gitu loh. Ente punya versi sendiri ya silahkan gitu. Iya. Kita punya versi sendiri ya silahkan, seperti itu aja kan. Intinya kan begitu, karena saat Abi pernah bertemu satu, ya ibarat kata paranormal lah. Dia ngomong, saya ada titisan dari Prabu Siliwangi. Saya bilang, bagaimana bentuk Prabu Siliwangi? Dia nggak bisa jawab. Bagaimana nama Prabu Siliwangi yang benar-benar ente puja kan? Titisan Prabu Siliwangi yang mana? Bilang kan? Nggak bisa jawab. Nggak usah itulah. Dia meyakini bahwa Kian Santang anaknya Prabu Siliwangi. Pas Habib tanya, siapa nama aslinya Kian Santang? Kenapa bisa disematkan nama Kian Santang? Nggak bisa jawab. Diem doang. Oh enggak gitu, Bi. Pokoknya yang penting saya ini titisannya Prabu Siliwangi, udah gitu doang. yang penting. Yang penting, nah itu yang repot gitu loh. Karena ada satu mitos atau satu cerita rakyat, dan memang kebanyakan ini benar. Yang namanya keturunan Prabu Siliwangi, ya dia bakal punyai satu aura pemimpin. Dan dia bakal memimpin satu organisasi, begitu. Jadi yang namanya bapaknya raja, ya keturunannya pasti raja. Akan jadi pemimpin Pasti juga. ada pemimpin, walaupun ketua RT lah. Pemimpin rakyat. Gitu. Pasti seperti itu. Karena kebanyakan sekarang, ya itulah di zaman sekarang. Ya kalau kita kembali ke agama, di agama Islam pun kata Rasulullah SAW, akhir zaman itu banyak dukun. Oh iya, akan kembali ke masa Jahiliyah, kegelapan. Nah inilah sekarang kita. Ada yang ngaku titisan Prabu Siliwangi lah, ada yang ngaku titisan Nyi Roro Kidul lah, Nyi Roro apalah gitu kan. Kalau saya bilang sih kebanyakan nonton film Susana. Gitu. Tentang titisan Prabu Siliwangi nih, Bib. Sebenarnya tuh kalau misalkan Habib atau saya atau Kevin yang sebagai titisannya nih, ada ciri khusus nggak sih? Secara fisik. Secara fisik. Kalau secara fisik ada yang ngomong jadi gini. Ciri khusus yang terutama adalah dia pasti jadi pemimpin. Apapun itu, punya satu pemimpin. Jadi dia menjadi patok ibarat kata, orang terpercaya gitu loh. Itu satu sisinya itu. Kalau untuk fisik biasanya ada satu tahi lalat yang bentuk segitiga. Di bagian tubuh mana aja. Terus di jempolnya ini ada garis putih. Enggak dong. Enggak ada. Garis Bukan putih. garis. Tuh, kayak begini tuh. Ya, ada garis putih. Begitu. Berarti 3 ciri khusus itu ya. Tapi ada juga yang bilang ini, Bib, katanya ada satu sehelai bulu yang bulunya kayak bulu macan gitu, halus, warnanya putih. Enggak. Oh enggak. Enggak. Itu karena punya hodam kali. Atau uban gitu ya. Ubannya sehelai. Enggak. Itu aja sih sebenarnya yang paling ciri khususnya gitu loh. Dan yang kebanyakan lihatnya di jempol. Dia itu ada garis putih kelihatan itu ke kuku kakinya antara kanan dan kiri. Begitu. Ada juga yang bilang jempol ini terbelah dua. Jadi jempol ini ada yang kebelah dua. Oh, jadi kayak Dan itu dari lahir ya, bukan karena kesandung batu. Iya. Itu dari lahir begitu. Tadi mau nanya apa tuh, jadi lupa. Nah, kalau misalnya tentang kerajaan Pajajaran ini kan yang terkenal nih peninggalannya nih cuman satu ya, mahkota. Yang ada di mana tuh, Bang? Di Sumedang Larang. Di Sumedang Larang. Yang di mana tuh jadi semuanya tuh sampai istananya aja itu sampai mukso ya. Iya. Moksa. Yang dimana moksa itu artinya pindah ke dimensi lain. Iya, dimensi lain. Ya banyak yang versi itu. Jadi moksa itu sebenarnya dia mati, cuman dihilangkan jasadnya. Itu sebenarnya inti moksa itu gitu loh. Cuman kan banyak sejarah yang bilang Prabu Siliwangi ini moksa membawa seluruh, ya kan, seluruh kerajaannya dari ujung sampai ujung. Yang batasnya yang pertama ada di Istana Bogor. Itu enggak, itu bohong. Bohong karena pribadinya sendiri aja yang moksa. Gitu. Nah,
Kok berarti kalau pribadinya sendiri yang moksa, berarti ada peninggalan lain kan gitu. Peninggalan banyak peninggalan. Bukan hanya mahkota. Kayak kujang. Ada sebenarnya kujang asli itu ada, kujang kembar itu asli itu ada. Itu bisa dikasih tahu nggak, Bib? Lokasinya? Lokasinya. Kalau Habib saat itu lihat ya di Panaruban itu. Itu benar-benar nancep di jadi air terjun. Di samping batu itu nancep kujang itu, dan kujang itu seginilah. Kujang ini segini, dari hitam putih, dan gagangnya itu emas. Tapi itu zohir. Kelihatan emas, dan di kayak di pucuk sininya nih, itu ada zamrud, kok salah, hijau soalnya. Zamrud tuh batu ya? Batu zamrud. Nah itu nancep di situ. Nah pas kita mau ngambil, di bawahnya ada yang jaga, ular. Wow. Kalau ular biasa kita masih berani lah, karena Habib juga pecinta ular kan. Tapi ini ular kobra, king kobra lah besarnya, tapi warnanya hijau. Nah gimana tuh? Kobra warnanya hijau. Belum pernah Gimana lihat. tuh? Nah, itu aja. Belum pernah lihat. Kobra tapi warna hijau itu kalau diambil ya mahal itu kobra. Langka soalnya. Iya. Itu nyata bener. Nah pas saya mau ambil kobra itu, pas kita balik ke kuncennya, dia bilang, kita cerita, dibalikin Habib. Kan katanya cuma mau lihat doang, bukan mau ngambil. Karena yang megang kujang kembar itu kan diserahkan ke Raden Kian Santang, yang megang kujang kembar itu. Berarti Begitu. hanya manusianya aja ya, peninggalannya sebenarnya masih ada. Masih ada, kayak mahkota Wijaya Kusuma punyanya Prabu Siliwangi itu. Ada keris Naga Percona, Nogo Percona itu ada. Naga Percona itu Habib dapat, ada di Sukabumi kerisnya. Nah, Keris segini nih. Itu Naga Percona namanya. nah Itu punya Prabu Siliwangi. Terus ada apa namanya, kayak Trisula, tapi namanya Cakram. Cakram itu ada peninggalan yang beliau. Terus ada keris apa lagi itu namanya, ada kerisnya juga. Oh, berarti lebih banyaknya ke pusaka ya? Pusaka. Nah, terakhir nih Bib, yang perlu dilurusin lagi mungkin ya. Banyak versi yang bilang waktu perang saudara sama Banten itu karena wanita. Wah, bohong. Itu karena kekuasaan aja. Pengen melebar kekuasaan kan. Tapi di satu sisi akhirnya beliau itu punya satu perjanjian, karena sebenarnya sama maksudnya gitu loh, misinya sama, untuk menyebarkan agama Islam gitu. Yang bilang ada di hutan Malang itu. Nah kan kalau di beberapa versi itu lebih banyaknya perang saudara itu adanya di zaman Surya Kencana, pada saat itu yang ngejabat Pajajaran. Nah itu gimana tuh Bib? Itu sebenarnya bilang kan Surawisesa kan dia bilang. Nah saat Prabu Siliwangi itu moksa, yang menduduki Bogor itu ya Surawisesa. Dan Banten pada saat itu dikuasai oleh Maulana Yusuf Ibrahim sama Sultan Hasanuddin. Berarti sebenarnya tuh cucunya sendiri, Cicit. Ya? Karena kan nyebar. Banten pun sebenarnya dari Pajajaran, cuman dia punya kerajaan sendiri. Jadi Kesultanan Banten. Kesultanan Banten gitu. Jadi setiap daerah tuh punya kerajaan masing-masing sebenarnya. Makanya Banten pun nggak mau disebut Jawa Barat, tapi Banten. Begitu. Nah ini kan ada kerajaan, kesultanan, bedanya tuh apa sih? Sama sebenarnya, cuman sebutan aja. Oh cuma sebutan aja. Kirain masa pemerintah proses pemerintahannya itu berbeda. Iya kayak kesultanan sultan, kerajaan raja. Gitu. Raja, raden, begitu aja Itu sih. aja sih, nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan, sama aja kerajaan. Udah cukup lurus? Apa masih belok?
Intinya satulah, yang penting bagaimana kita bisa menyikapi cerita-cerita orang banyak dan ambil yang paling bermanfaat, yang paling benar-benar kita yakinin, itu aja sebenarnya. Yang paling benar-benar bisa kita tangkap dengan logika kita gitu loh. Kalau misalkan dibilang kayak Prabu Siliwangi masih Hindu, tidak mungkin dia bisa mempersunting Subang Larang. Karena Subang Larang saat itu Islam. Dan dipegang seorang wali lagi, Syekh Kuro. Masa mau Syekh Kuro mempersunting orang Hindu sama orang Islam? Itu aja sebenarnya. Kan kita bisa ambil pakai logika kita. Ya kan? Nah, kebanyakan orang kenapa belok? Ya karena untuk ya keasikan dia aja, duniawi. Gitu loh. Wah, saya kayak misalkan saya berobat ini nih bener nih, dia jadi maung, jadi apa? Semua orang bisa jadi maung. Bener gak? Bener. Itu aja. Saya berhasil ini, dapat ini gini. Semua itu karena Allah Ta'ala. Doa kita diijabah karena keyakinan kita. Semua itu wasilah. Pakai cincin ini nih dari Prabu Siliwangi nih katanya nih bisa tahan tembak. Yang benar, coba ditembak. Mati. Itu aja sih sebenarnya. Ya, tadi jadi itulah yang pembahasan tentang Pajajaran ya, Bib. Jadi kesimpulannya bisa dibilang kalau Prabu Siliwangi sudah Islam dan Raden Pamanarasa ini adalah Prabu Siliwangi yang terakhir ya, Bib. Dan terus peninggalannya tuh masih ada berbentuk pusaka-pusaka, sama perpecahan antara Pajajaran dan Banten sebenarnya bukan karena wanita, tapi karena pelebaran kekuasaan untuk menyebarkan Islam juga. Islam juga sebenarnya sama. Nah, ini nih Bib nih, tentang kan dari tadi nih kita ada keris, golok, dan itu satu lagi apa sih namanya nggak tahu. Ini bisa diceritain dikit nggak sih Bib, tentang keris ini itu keris apa, dan yang di atas ini juga punya siapa gitu. Kalau yang di tengah ini kan keris Nogososro. Keris dari Jawa lah ibarat kata. Ini sejarahnya Bib dapat dikasih hadiah lah sama Ki Pranalewu. Ini satu ini. Kalau yang ini keris Om yang Jimbe, punyanya Eyang Jimbe. Ini dari kerajaan Majapahit, zamannya Majapahit. Kalau ini golok si pitung, ini Habib dapat dari anak Jawara lah, paling kata di Jakarta. Kalau yang ini tongkat komando, disebutnya tongkat komando di Kalimantan. Terus ada juga kan Mandau. Nah itu. Kalau sejarahnya sih, kalau kita ngulas sejarah lama lagi. Iya. Kalau Mandau itu dari Kalimantan ya, kalau misalnya. Kalau Mandau Kalimantan. Jadi kalau yang itu dari Eyang Jimbe, Kong Pitung, dan ini tongkat komando dari Kalimantan. Kalau ini punya Nogososro, punya Ki Pranalewu sebenarnya. Cuma dikasih hadiah saat kita ke sana. Berkaitan tentang kerajaan nggak sih keris ini? Kalau setiap keris ini, namanya keris ini kan benda pusaka. Nah, orang dulu itu buat keris ini sebenarnya hanya untuk satu, untuk berperang, kedua untuk wasilah sebenarnya, memperkuat keyakinan sebenarnya. Bukan untuk disembah, bukan untuk ada hodamnya lah, dimandiin tiap itu, sebenarnya enggak, itu hanya budaya. Namanya kita punya satu barang yang dituakan, ya diurus lah, ibarat katakan seperti itu. Nah, maksudnya keris itu ada hodam atau apa, karena benda-benda seperti ini bisa dibuat tempat tinggal dari bangsa jin. Begitu aja sih sebenarnya. Jadi pajangan lah, ada yang bilang keris bisa berdiri sendiri atau apa, itu sih semua ada tekniknya, ada caranya. Dan kebanyakan orang ya sering nonton tuh naga maju mundur nembus gitu. Itu aja sebenarnya sih. Dan pokoknya setiap benda itu pasti punya punya kegunaannya masing-masing, punya keistimewaannya masing-masing. Itu aja sih. Dan yang kita bisa nikmatin adalah sejarahnya.
sejarahnya, keindahan looknya, pamornya itu kan. Kayak mustika-mustika pun sebenarnya itu kan dari alam semua dan semua punya Allah Ta'ala. Itu aja sih sebenarnya. Jangan sampai kita itu menyembah satu benda pusaka, karena orang-orang itu bikin benda pusaka ya satu buat perang. Buat perang, buat wasilah lah, intinya itu aja sih. Begitu. Jangan sampai wah ini karena keris ini nih. Wah ini karena ini, kayak sejarah ini nih, Om Yang Jimbe. Banyak orang salah satu sarana untuk menggandakan uang atau memanggil uang. Sebenarnya itu dari permainan jin juga. Jadi yang namanya ilmu penggandaan uang itu sebenarnya nggak ada. Jadi cuman tipuan mata. Satu tipuan mata, kedua jin itu nyolong dari orang lain. Gitu. Dikasih ke kita. Jadilah uang haram. Jadi begitu jadinya. Jadi tanpa sadar kita musyrik. Jadi percaya sama keris, bukan sama Allah Ta'ala. Begitu. Sebenarnya budaya semua kok. Dan Indonesia ini kan kaya dengan budaya. Makanya Wali Songo itu memasukkan ajaran Islam itu tidak menghilangkan budaya kan, malah dirubah. Begitu. Nah terakhir ya Beb, kalau kita biasanya kalau ekspor itu suka ngasih tips, ngingetin lah ke penonton tentang supaya gimana cara kita menghilangkan rasa takut. Nah kalau dari Habib sendiri minta tipsnya dong. Kalau tips dari Habib sih sebenarnya intinya bagaimana kita memperkuat keyakinan kita dulu sama Allah Ta'ala. Karena dalam satu hadis kata Rasulullah, al-yakinu imanu quluhum, keyakinan adalah iman seluruhnya. Dan bagaimana kalau keyakinan kita benar-benar mutlak karena Allah Ta'ala, kita menganggap jin atau apa, itu semua makhluknya Allah Ta'ala. Cuman kan jin itu kan sama kayak kita, punya agama yang berbeda, punya punya ada yang bandel juga. Itu aja sih sebenarnya, yang penting keyakinan kita. Kayak kita megang benda-benda pusaka ini, ya kita harus yakin benar-benar sama Allah dulu. Jangan sampai kita menduakan Allah tanpa sadar. Itu aja sih. Ya mungkin itu aja kali ya untuk segmen ceritanya podcast kali ini. Dan terima kasih juga untuk Habib nih udah ngasih ilmu banyak nih ke kita, dan udah meluangkan waktu juga ke kita. Sama-sama. Dan kami juga senang juga dari ceritanya podcast ini ada Habib. Iya, dari legenda Misteri Nusantara. Jangan lupa di subscribe juga legenda Misteri Nusantara. Dan kita juga makasih banget sama Misteri Tempat Angker sudah mempertemukan kita sama Habib nih. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share untuk channel YouTube Misteri Tempat Angker. Dan kontennya itu keren-keren banget ya. Asli, gak bohong. Dan juga buat tak berpijak. Subscribe banyak. Ya mungkin itu aja sih. Dan apalagi di video kali ini ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya. See you.